Selamat pagi teman-teman terkasih. Berjumpa lagi dengan Bu Dewi. Pada kesempatan kali ini Bu Dewi mau menjelaskan mengenai klasifikasi 5 dunia. Klasifikasi 5 dunia ini adalah klasifikasi makhluk hidup menurut Robert Whittaker. Apa saja dunia makhluk hidup yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah dari Kingdom Monera yang beranggotakan ada ganggang hijau biru, kemudian bakteri ada eubakteri atau archaebakteri. Kemudian yang kedua Kingdom Protista, pada Kingdom Protista itu yang ada alga, kemudian protozoa, kemudian Protista mirip jamur. Kemudian yang ketiga adalah Kingdom Fungi yang beranggotakan jamur, baik itu jamur tingkat rendah, unisel maupun multisel. Kemudian kingdom yang keempat adalah kingdom plantae atau dunia tumbuhan, dan kingdom yang kelima adalah animalia atau dunia hewan. Oke, kita akan melihat perbedaan dari 5 kingdom. Sebelum kita melihat perbedaan dari 5 kingdom, kita sebaiknya tahu mengenai perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Karena ini merupakan salah satu pembeda dari 5 dunia. Yang pertama sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti. Jadi bisa dilihat di sini contoh dari sel prokariotik itu adalah sel bakteri. Pada sel bakteri, bahan genetik atau materi genetik itu tidak diselubungi oleh membran inti. Berbeda dengan pada sel eukariotik, misalnya di sel hewan maupun sel tumbuhan, pada bagian inti sel ini ada selubungnya atau membran inti selnya, membran nukleus. Maka disebut dengan sel eukariotik, sel yang sudah memiliki inti sejati. Inti sejati itu karena sudah memiliki membran inti. Ini salah satu perbedaan yang utama. Kemudian perbedaan yang lain dari organel-organel selnya. Pada eukariotik terdapat organel sel retikulum endoplasma. Ini retikulum endoplasma. Kemudian sementara di dalam sel prokariotik retikulum endoplasma ini tidak ada. Kemudian ada lisosom. Pada sel prokariotik ini tidak memiliki. Kemudian ada badan Golgi. Pada sel prokariotik juga tidak memiliki. Kemudian mitokondria. Ini juga pada sel prokariotik tidak memiliki. Sementara pada sel eukariotik, baik itu sel hewan, sel tumbuhan, sel jamur, sel dari protista itu memiliki. Ini adalah perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik. Lalu apa saja perbedaan dari 5 dunia makhluk hidup ini sehingga mereka dikelompokkan dalam kingdom yang berbeda. Yang pertama dari tipe selnya. Apakah selnya itu prokariotik atau eukariotik? Kemudian dari cara hidupnya. Apakah hidupnya itu secara heterotrof atau autotrof? Kemudian dari jumlah sel penyusunnya. Apakah itu unisel atau multisel? Kemudian dari bagian terluar selnya. Apakah itu dinding sel ataukah itu membran sel. Kita lihat satu persatu, ini contohnya Monera yang bentuknya seperti rantai. Pada Monera ini tipe selnya adalah prokariotik. Jadi inti selnya belum bermembran. Satu-satunya kingdom yang tidak memiliki membran inti sel atau satu-satunya kingdom yang prokariotik yaitu kingdom Monera yang tersusun dari bakteri, kemudian ganggang hijau biru, bakteri sendiri ada archaebakteri, ada eubacteria. Kemudian ciri yang kedua adalah cara hidupnya secara heterotrof atau autotrof. Jadi bakteri ada yang hidupnya secara heterotrof yaitu dengan mengambil bahan makanan dari senyawa yang lain atau dari organisme lain. Ada juga bakteri-bakteri yang hidupnya secara autotrof. Baik itu menggunakan sumber energi dari matahari, yaitu secara fototrop, maupun sumber energi dari senyawa kimia, pemecahan senyawa kimia, misalnya bakteri nitrat.
Kemudian penyusunnya adalah satu sel, maka termasuk organisme uniseluler. Kemudian penyusun dinding selnya dari senyawa peptidoglikan. Ini adalah ciri dari bakteri atau kingdom Monera. Kemudian yang kedua adalah kingdom Protista. Pada kingdom Protista ini tipe selnya adalah eukariotik atau inti selnya sudah bermembran. Kemudian cara hidupnya ini ada dua. Ada yang secara heterotrof, ada yang secara autotrof. Pada Protista ini ada yang organismenya bisa autotrof, bisa heterotrof. Misalnya pada Euglena itu kalau ada matahari dia bisa fotosintesis, tanpa sinar matahari pun tetap bisa hidup dengan mengambil bahan organik di sekitarnya. Maka bisa heterotrof juga. Kemudian organismenya ada yang unisel, misalnya pada protozoa semua anggotanya unisel. Kemudian ada yang multisel, misalnya pada jamur, protista mirip jamur atau protista mirip tumbuhan itu penyusunnya multisel. Pada protista mirip tumbuhan ada juga yang unisel. Kemudian bagian paling luar selnya kalau itu protista mirip tumbuhan maka bagian paling luar selnya dinding sel. Demikian juga pada protista mirip jamur juga bagian paling luar selnya adalah dinding sel. Sementara pada protista mirip hewan bagian terluar selnya adalah membran sel. Berikutnya adalah fungi. Fungi ini tipe selnya eukariotik, kemudian cara hidupnya secara heterotrof. Kita ketahui bahwa fungi ini kingdom yang tidak memiliki plastida, tidak memiliki kloroplas, tidak memiliki zat pigmen daun, sehingga cara hidupnya secara heterotrof. Kemudian penyusunnya ada yang unisel, misalnya jamur Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam proses pembuatan tape, kemudian pembuatan wine itu unisel. Kemudian jamur-jamur yang lain ini misalnya jamur enoki, jamur tiram, kemudian jamur kuping itu tersusun dari banyak sel atau multisel. Kemudian dinding selnya tersusun dari senyawa kitin atau zat kitin. Berikutnya adalah kingdom plantae. Kingdom plantae ini tipe selnya eukariotik, cara hidupnya secara autotrof, karena semua tumbuhan itu memiliki zat atau pigmen daun dalam kloroplasnya, kecuali ada satu tumbuhan yang tidak memiliki yaitu tali putri, jadi hidupnya secara parasit. Kemudian penyusunnya semua anggotanya adalah multiseluler. Kemudian dinding selnya dari selulosa. Sementara pada animalia, tipe selnya eukariotik, cara hidupnya heterotrof. Hewan itu tidak bisa melakukan fotosintesis karena tidak punya zat daun atau pigmen daun. Kemudian anggotanya semuanya multisel dan bagian paling luar selnya berupa membran sel. Demikian penjelasan mengenai perbedaan dari 5 dunia. Jika ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan di kelas. Sekian dan terima kasih dari Ibu Dewi.